Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja bersama dengan keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Dan saya akan membahas kali ini tentang kemungkinan besar dua pemain kita yang bermain di Liga 1, Yaakob Sayuri saat ini bersama dengan Malut United, juga dengan Egy Maulana Fikri yang bermain untuk Dewa United dipanggil ke tim nasional oleh pelatih kepala Patrick Kluivert. Saya pikir ini cukup beralasan. Kenapa? Karena dua pemain ini sedang gacor-gacornya, sedang bagus-bagusnya bersama klub mereka masing-masing di dalam kompetisi Liga 1 Indonesia yang sudah memasuki pekan ke-30. Karena kedua pemain ini kemarin itu berlaga di saat pertarungan antara Dewa dan Malut di Pakansari yang berakhir dengan kemenangan Malut dengan 1-2 atas tuan rumah Dewa. Dan dua pemain ini sama-sama mencetak gol. Egy membuat gol pertama yang sangat cantik sekali ketika aksi dia yang bagus untuk bisa menjebol gawang Malut, dan ada gol dari Yaakob Sayuri, gol balasan ya, di babak kedua yang dia buat, dan sebelum Meneses bisa mencetak gol kemenangan bagi Malut. Ya, dua pemain ini saya pikir layak untuk kembali masuk. Egy sebenarnya sudah dipanggil saat akan menghadapi Bahrain oleh Patrick Kluivert. Sayang dia mengalami cedera sehingga dia tidak tersedia saat itu dan namanya dicoret. Padahal dia ada di dalam. Kalau dia ada, saya pikir bukan tidak mungkin dia akan dimainkan. Ya, tapi ada pemain Dewa lainnya yang juga dimainkan ketika melawan Bahrain dan tidak kalah bagusnya, luar biasa. Ya, dimainkan oleh Ricky Kambuaya saat itu. Dan sekarang saatnya bagi Egy untuk kembali ke tim nasional, karena Egy secara total sudah membuat 12 gol. Pemain lokal yang bersaing dengan pemain-pemain asing di Liga 1 saat ini Egy dan Yaakob Sayuri. Egy 12 gol dan 5 assist. Nah, Yaakob Sayuri ketika dia mencetak gol kemarin itu sudah ada 10 gol dan 6 assist. Jadi makanya saya bilang dua-dua ini saya rasa mereka akan balik untuk bermain di tim nasional. Yaakob tidak terpanggil kemarin, tapi kalau di era STY dia selalu menjadi bagian penting untuk bermain di tim nasional kita. Tapi di Patrick Kluivert belum mendapat kesempatan. Ya, semoga nantinya di saat kita akan menghadapi Cina dan Jepang tanggal 5 dan 10 Juni yang akan datang, Yaakob dipanggil. Dua pertandingan terakhir dia mengemas 4 gol, luar biasa. Kita bisa menyaksikan bagaimana hat-trick dia ke gawang Persis Solo. Ya, dan memenangkan pertandingan bersama dengan Malut dan mengangkat Malut sekarang ada di posisi keempat klasemen sementara 50 poin, sementara Dewa ada di posisi kedua ya dengan 53 poin saat ini. Tertinggal memang 8 angka dari calon juara Persib Bandung yang berada di atas dengan 61 poin, dan Persib baru memain 29 pertandingan kalau bagi Dewa dan Malut sudah 30 pertandingan. Jadi kalau bicara siapa yang juara di Liga 1, saya pikir kans besar ada di Persib Bandung. Apalagi Persib nanti sore akan berhadapan dengan Sleman dan mereka butuh menang setelah Malut mengalahkan Dewa United. Posisi juara bagi Persib itu sudah terbuka. Bahkan satu kaki sudah mereka bisa menjadi juara kalau mereka bisa menang melawan Sleman. Ya, mereka hanya butuh satu kemenangan lagi. Artinya ada 2 kemenangan yang mereka buru di dalam 5 pertandingan terakhir, dan Persib secara back to back menjadi juara di Liga 1. Dan kita akan bicara kembali dengan dua pemain ini, Yaakob dan Egy. Ya, dua-duanya bermain di flank. Ya, Yaakob bisa tersedia kalau bermain di posisi kanan. Di saat Marcelino Ferdinand terkena akumulasi kartu dan tidak bermain, maka Yaakob saya kira bisa menjadi pilihan utama juga. Di samping ada Egy. Ya, memang di posisi ini ada Eliano Reinders, teman-teman. Ya, tapi kalau kita bisa memilih, bolehlah dikasih kesempatan. Ya, untuk kedua pemain ini, entah Yaakob atau Egy bermain di sana, karena mereka dengan grafik penampilan performa mereka yang sangat bagus di Liga 1 pada musim ini. Nah, khusus bagi Yaakob, dia bisa bermain di beberapa tempat, main di gelandang juga oke, main di bek kanan dia bisa. Jadi juga ketika Kevin Dix bermasalah dan mengalami cedera yang cukup panjang, ya, kalau dia tidak tersedia sampai di akhir ya Mei nanti, nah posisi Yaakob bisa diberikan, walaupun ada Sandy Walsh ya. Sandy ada di pole position memang, bisa bermain di posisi kanan. Tapi alternatif lain bisa Yaakob.
Ya karena di zaman kita tahu bersama, karena di zaman STY juga dia bisa bermain di posisi kanan. Ya, memang ada persaingan di sana dengan Eliano Reinders, tapi Jakob yang punya kecepatan, saya pikir ini layak untuk dipertimbangkan oleh tim kepelatihan yang dipimpin oleh Kluivert di sana. Jadi ini enak, opsi-opsi bagi Kluivert untuk bisa menempatkan Jakob di beberapa posisi. Kalau dia bisa bermain di 3 posisi kan bagus. Ya, kalau Egy memang cuma ada di lini depan tersedia, karena Egy bukan sebagai pemain bertahan. Ya, tidak bisa bermain sebagai back atau full back ya di sini. Tapi kalau Jakob ini pemain yang spesialis. Saya pikir mantan pemain PSM Makassar ini oke juga ya kalau bisa dilihat untuk diambil oleh Kluivert ya, karena Kluivert akan tetap bermain dengan 3-4-3-nya dan dia bisa bermain di posisi ketika ada 4 yang didorong lebih ke depan, di samping ada 3 back itu di belakang. Nah, di sisi kanan bisa ada Jakob di sana. Atau kalau bermain dengan 3 di depan lagi, ya dia bisa ada di kanan. Karena dengan tidak ada Marcelino, maka Jakob bisa bermain dengan Ragnar ada di kiri dan Ole Romeni yang ada di depan. Demikian juga dengan Egy. Egy masih bisa ditempatkan di posisi kanan karena Egy memang lagi bagus-bagusnya. Tinggal tergantung dari pelatih untuk melihat kesiapan kedua pemain ini. Ya, semoga Jakob Sayuri bersama dengan Egy Maulana ini itu baik-baik saja di dalam pertandingan sisa di Liga 1 ini, tidak mengalami masalah atau cedera. Ya karena ditakutkan kalau mereka bercedera mereka tidak akan dipanggil tentunya dalam posisi yang bermasalah. Tapi kalau mereka fit, bugar, saya yakin ya dengan penampilan saat ini Jakob Sayuri dan Egy akan kembali menghiasi masuk di timnas kita untuk persiapan lanjutan di grup C babak pra-Piala Dunia zona Asia, di mana kita tentunya akan dituntut habis-habisan bermain melawan Cina di GBK dan harus 3 poin untuk membuka harapan kita paling tidak secara realistis kita ada di posisi keempat dan bisa melanjutkan pertandingan ke ronde keempat nantinya untuk menunggu lawan-lawan yang ada di grup A dan grup B nantinya untuk bisa merebut ada 2 jatah tiket yang masih tersedia setelah 6 tiket itu diambil di awal di putaran ketiga ini. Jadi kita berharap saja ya, kita berdoa bersama bahwa Jakob akan baik-baik saja ke depan juga dengan Egy karena kita merindukan mereka untuk memperlihatkan ya kapasitas mereka, performa terbaik mereka bersama dengan tim nasional kita dan itu ditunggu oleh banyak penggemar sepak bola Indonesia. Ya ada pemain-pemain Liga 1 yang tidak kalah bagusnya. Ya mereka termotivasi tentunya untuk memberikan yang terbaik buat bangsa dan negara ini dalam pertandingan lanjutan di grup C pra-Piala Dunia zona Asia ini. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara untuk Jakob Sayuri dan juga Egy Maulana Fikri. Ciao.